Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Jumpa kembali dengan saya, Meira Susanti dari SDN Ciracas 07 Pagi dalam aksi nyata dengan topik sosialisasi isu perundungan di satuan pendidikan. Sering kita mendengar kata perundungan atau bullying. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara emosi, fisik, verbal, dan sosial yang banyak terjadi di dunia nyata atau maya. Perundungan dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh individu atau kelompok. Ada berbagai jenis perundungan, di antaranya adalah perundungan verbal, fisik, pengucilan atau bullying relational, cyberbullying, sexual bullying, dan emotional bullying. Perundungan verbal. Perundungan ini adalah yang paling sering terjadi. Bullying verbal biasanya tidak disadari oleh pelakunya sendiri karena menganggapnya hanya sebagai lelucon. Bullying verbal ini dapat menyebabkan korbannya menjadi tidak nyaman atau insecure. Contoh dari bullying ini adalah mengolok-olok teman ketika mendapat nilai yang tidak bagus atau menyebut teman dengan julukan yang tidak baik dan sebagainya. Perundungan fisik. Perundungan jenis ini sangat berpotensi membuat korban menjadi trauma. Jenis perundungan ini lebih mudah kita kenali karena bisa dilihat secara kasat mata, baik tindakan ataupun akibatnya. Beberapa contoh dari tindakan perundungan fisik misalnya menendang, menjambak, memukul, bahkan melukai orang lain. Pengucilan atau bullying relational. Pengucilan atau agresi relasional adalah perundungan dengan cara melemahkan atau menghina dengan tujuan untuk menjatuhkan harga diri orang lain. Anak yang menjadi korban bullying ini cenderung tidak percaya diri dan mudah tersinggung. Beberapa contoh dari bullying relasional adalah pandangan mata yang agresif, lirikan mata, cibiran, tertawa, dan bahasa tubuh dengan maksud mengejek. Cyberbullying. Perundungan dengan cyber ini adalah perundungan yang dilakukan dengan cara menghina, mengintimidasi, dan menjatuhkan orang lain dengan menggunakan media internet atau teknologi digital melalui smartphone atau sosial media. Teknologi membuat mereka merasa anonim, terisolasi, dan terlepas dari situasi. Perundungan seksual. Perundungan seksual ini terdiri dari tindakan berulang, berbahaya, dan memalukan yang menargetkan seseorang secara seksual. Biasanya, korban menerima ejekan, julukan, godaan yang bernada seksual, atau bahkan menyentuh secara seksual dengan tujuan memuaskan pelaku. Perundungan emosional. Perundungan jenis ini merupakan suatu keadaan di mana pelaku menggunakan hubungan kata-kata dan gerak tubuh untuk menargetkan korban. Perundungan emosional terjadi ketika pelaku mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara membuat korban merasa marah, takut, cemas, hingga tidak nyaman. Jika tidak segera dihentikan, korban dapat mengalami gangguan pada perkembangan dan kondisi kesehatan mentalnya. Siapa saja pihak yang terlibat dalam perundungan? Ada 3 pelaku yang terlibat dalam perundungan. Di antaranya adalah pelaku, korban, dan saksi. Pelaku merupakan pihak baik individu atau kelompok yang melakukan tindakan atau perbuatan perundungan kepada korban. Sedangkan korban adalah pihak yang mengalami perilaku perundungan dari pelaku. Saksi merupakan orang yang menyaksikan peristiwa perundungan. Keberadaan saksi kadang bisa membantu korban, tetapi justru kadang ada yang menjadi pelaku bullying. Kapan dan di mana perundungan terjadi? Perundungan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Contohnya di sekolah, jalan raya, di taman bermain, dalam kendaraan umum, bahkan di rumah dan tempat-tempat lainnya. Para korban pun bisa siapa saja, baik balita hingga orang dewasa,
mulai dari penghinaan fisik, status sosial, pemalakan, pemukulan, dan sebagainya. Karena itulah kita sebagai masyarakat sudah seharusnya peduli dengan lingkungan sekitar untuk meminimalisir terjadinya peristiwa perundungan ini. Seputar mitos dan fakta tentang perundungan. Refleksi terhadap perundungan. Perundungan atau bullying yang terjadi dimanapun hendaknya harus kita hentikan karena memiliki dampak yang buruk bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi korban. Sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan harus mampu menjadi tempat yang aman untuk belajar dan berinteraksi bagi para peserta didik sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, baik fisik maupun batin. Demikianlah presentasi aksi nyata saya dalam topik sosialisasi isu perundungan di satuan pendidikan. Semoga memberikan manfaat dan pencerahan bagi kita semua. Mohon dibukakan pintu maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Sampai jumpa di aksi nyata saya berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.